Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yetasya Azahra, NPM 19754035 bersama rekan saya Devara Levisa, NPM 19754006, Joko Wiranto, NPM 19754015 dan Seroja Elok Pitaloka, NPM 19754026 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bisnis Kopi Bubuk Raja Oya Coffee dalam rangka pelaksanaan tugas mata kuliah proyek mandiri. Struktur organisasi proyek mandiri bisnis Kopi Bubuk Raja Oya Coffee terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Joko Wiranto sebagai manajer umum, Seroja Elok Pitaloka sebagai manajer pemasaran, kemudian Yetasya Azahra sebagai manajer keuangan, dan Devara Levisa sebagai manajer produksi, masing-masing bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Pengorganisasian bertujuan untuk melakukan pembagian kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang dibuat. Berikut adalah tampilan dari label Raja Oya Coffee beserta kemasan standing pouch yang digunakan. Latar belakang: kopi Robusta, Coffea canephora, dikenal memiliki kafein yang tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan kopi jenis Arabica. Biji kopi secara alami mengandung berbagai jenis senyawa antara lain kafein, asam klorogenat, karbohidrat, lemak, asam amino, senyawa volatil, dan mineral. Menurut Root pada tahun 2010 menjelaskan bahwa biji kopi mengandung protein, minyak aromatik, dan asam-asam organik. Kopi Robusta memiliki kandungan kafein 2 kali lipat dibandingkan kopi Arabica, sehingga efek simulasi dari kopi Robusta akan lebih besar dibandingkan kopi Arabica, menurut Erdiansyah dan Yusdianto pada tahun 2012. Kadar kafein yang terdapat di dalam biji kopi Robusta antara 1,50 hingga 2,27%, sedangkan di dalam biji kopi Arabica sebesar 0,94 hingga 1,59%, menurut Mulyanto pada tahun 2006. Adapun tujuan, yaitu dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proyek mandiri bisnis kopi bubuk ini adalah untuk memperoleh pengetahuan serta melatih keterampilan dalam berwirausaha dan meningkatkan pengalaman mengenai proses pemasaran kopi Robusta Lampung. Adapun tujuan khusus yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan manajemen usaha kopi Robusta. Yang kedua, melaksanakan aspek pemasaran kopi Robusta. Dan yang terakhir adalah menghitung aspek finansial usaha kopi Robusta. Berikut adalah aspek-aspek usaha yang harus diperhatikan dalam bisnis kopi bubuk Raja Oya Coffee, yaitu aspek manajemen, kemudian aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek keuangan. Yang pertama, ada aspek manajemen. Pada proyek mandiri bisnis kopi bubuk Raja Oya Coffee ini terdiri atas beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan. Pada tahap awal dalam melaksanakan sebuah usaha, unsur-unsur yang direncanakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja yang digunakan meliputi ketua tim yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam proyek mandiri ini, tim produksi yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan produksi dan memahami proses produksi dengan baik dan benar, tim pemasaran yang bertugas dalam kegiatan pemasaran produk, tim keuangan yang bertugas mencatat biaya yang dikeluarkan dalam usaha, kemudian melakukan pembukuan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua, itu ada uang, yaitu money. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bisnis kopi bubuk ini meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tenaga kerja. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bisnis kopi bubuk ini akan dijelaskan pada aspek finansial. Kemudian selanjutnya ada bahan baku, materials. Bahan yang digunakan dalam bisnis kopi bubuk adalah bubuk kopi Robusta dan diperlukan label atau merek dagang dan kemasan standing pouch untuk pengemasan. Selanjutnya ada mesin. Mesin yang diperlukan dalam bisnis usaha kopi bubuk dalam bisnis usaha ini yaitu timbangan digital, baskom, dan centong. Selanjutnya ada metode. Metode atau cara yang dilakukan dalam pemasaran bisnis kopi bubuk adalah pengemasan dan pemasaran bubuk kopi. Dan yang terakhir ada market atau pemasaran.
Pemasaran produk Raja Oya Coffee ditujukan untuk semua kalangan, yakni mahasiswa dan masyarakat Bandar Lampung dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, serta menawarkan produk secara langsung pada konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Seroja Elok Pitaloka. Dari bisnis kopi Raja Oya, untuk aspek pembasarannya yaitu terdiri dari segmentasi, di mana segmentasi merupakan target utama bisnis Raja Oya Coffee. Bisnis Raja Oya Coffee sendiri dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung dan wilayah Bandar Lampung sebagai target utama dari pemasaran bubuk kopi Robusta Raja Oya, yaitu yang pertama untuk targetnya mahasiswa, dosen, karyawan, serta masyarakat Bandar Lampung, di mana untuk penjualannya kami menggunakan di mana target kami dalam satu kali produksi yaitu 100 pieces dalam ukuran 100 gram, 150 gram, 200 gram dengan ukuran yang berbeda. Kedepannya Raja Oya Coffee akan melakukan pemasaran melalui marketplace, dan untuk pemasaran yang dijalankan selama ini melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook, serta dilakukan pemasaran secara langsung kepada konsumen. Untuk pangsa pasarnya tersendiri akan kami tujukan pada proyek mandiri bisnis kopi bubuk, yaitu masyarakat Bandar Lampung serta mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, karena minuman ini sangat disukai oleh semua kalangan, terutama kalangan muda, yang dimana sudah menjadi bagian budaya yang melekat pada kalangan muda dan sangat luas dikenal di kalangan masyarakat. Untuk harganya sendiri, kami dari Raja Oya Coffee memberikan 3 varian, yaitu yang pertama ada 100 gram dengan harga 15.000, ada yang 150 gram dengan harga 25.500, dan 200 gram dengan harga 28.500. Oke, untuk aspek produksinya, di sini kami menggunakan alat timbangan digital, alat roasting, alat penggiling, dan serta alat pengayak kopi. Dimana di sini kami menggunakan 1 unit setiap alat yang kami gunakan. Untuk bahan produksinya kami menggunakan kopi bubuk Robusta yang dipilih dari putik merah langsung dengan kualitas yang bagus, serta yang sudah di roasting secara teknik yang baik dan benar, serta ada kemasan, yaitu ada yang 100 gram, 150, dan 200 gram. Dan untuk labelnya sendiri kami menggunakan label kami sendiri, membuat labelnya sendiri. Untuk aspek perencanaan, analisis keuangan, yaitu ada modal kegiatan awal pada produksi Raja Oya Coffee, yaitu menggunakan modal sebesar 6.050.000 pada modal awal untuk 50 kg kopi bubuk Robusta, dan untuk biayanya sendiri yaitu terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, di mana untuk biaya tetapnya sendiri bisa dilihat di PPT-nya yang tertera ada timbangan, yaitu menggunakan 1 unit timbangan dengan harga 35.000, dan untuk ketahanan produknya yaitu 3 tahun, penyusutannya yaitu 11.700, dan total produksinya dalam satu produk yaitu ada 5.800. Dan untuk baskomnya sendiri kami menggunakan 1 unit dengan harga 10.000, dan untuk ketahanan produknya yaitu 2 tahun, dan untuk penyusutan sendiri 5.000, dan untuk total produksinya yaitu 1.666 rupiah. Dan untuk centongnya sendiri kami menggunakan 1 unit, dimana dengan harga 1 centong tersebut dengan harga 5.000.
Untuk ketahanan produknya sendiri yaitu bertahan selama 1 tahun, dan untuk penyusutannya yaitu 5.000. Nah, dimana untuk baskom ini sendiri total produksi untuk centong ini sendiri kami total produksinya yaitu Rp833. Untuk biaya tetapnya kan dalam produksi Raja Oya Coffee untuk jumlah harganya 50.000, dan untuk penyusutan per tahunnya yaitu 21.700, dan untuk total produksi Rp8.299. Dan untuk biaya variabel yang dimana biaya variabel yang digunakan yang mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan pada sebuah produksi produk. Adapun biaya variabel Raja Oya Coffee sebagai berikut. Ada bubuk kopi yaitu 60 kg. Untuk harga per kilonya yaitu 70.000, dengan harga totalnya Rp4.200. Untuk produksi 1 kali periode yaitu ada 700.000. Untuk kemasan klipnya yaitu ada 600 jumlah satuan per pieces dengan harga satuan 1.500, dan harga total yaitu 900 untuk sekali produksi. Untuk sekali produksi ada 150.000, dan untuk labelnya tersedia 600 dan harganya juga sama 1.500 dengan total harganya 900.000. Untuk total produksinya juga ada 150 untuk label. Dan untuk total biaya variabelnya sendiri itu total harganya ada 6 juta, dan total produksinya dalam satu periode yaitu 1 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Devara Levisa, NPM 197544006. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan PPT di biaya tenaga kerja. Di sini ada tabel biaya tenaga kerja, yaitu ada jenis kegiatan, waktu atau jam, jumlah tenaga kerja, HOK, upah per hari, biaya tenaga kerja. Di jenis kegiatan yaitu yang pertama ada pembelian bubuk dengan waktu 5 jam, jumlah tenaga kerjanya 1, HOK-nya 0,71. Untuk mencari HOK menggunakan rumus yaitu HOK sama dengan jumlah kerja jam kerja ditambah rotasi dibagi 7 hari. Jadi yaitu 0,71, upah per harinya yaitu 50.000, biaya tenaga kerjanya 35.500. Biaya tenaga kerja itu menggunakan rumus yaitu tenaga kerja sama dengan jumlah tenaga kerja dikali HOK dikali upah per hari, yaitu jumlahnya 35.500. Yang kedua ada penimbangan. Jumlah jamnya yaitu 1, jumlah tenaga kerjanya itu 1, HOK-nya 0,14, upah per harinya itu 15.000. Jadi biaya tenaga kerjanya yaitu 2.100. Yang ketiga ada pengemasan. Waktu jamnya yaitu 1, jumlah tenaga kerjanya 1, HOK-nya 0,14, upah per harinya yaitu 15.000, biaya tenaga kerja yaitu 2.100. Yang keempat pemasaran. Waktunya itu ada 8 jam, jumlah tenaga kerjanya ada 4, HOK-nya 1,14, upah per harinya itu 10.000, biaya tenaga kerjanya yaitu 45.600. Jadi jumlah biaya tenaga kerjanya yaitu 84.800. Ini untuk satu periode. Yang kedua ada analisis biaya produksi. Biaya total produksi dalam satu periode yang digunakan untuk Raja Oya Coffee sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TVC. TFC untuk satu periodenya yaitu dengan jumlah 8.299 ditambah TVC satu periode yaitu 1 juta. Jadi totalnya yaitu 1.08.299. Jadi biaya total dalam sekali produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi Raja Oya Coffee adalah 1.08.299.
Yang selanjutnya yaitu ada penetapan harga. Penetapan harga pokok penjualan kopi Robusta Premium sebagai berikut. HPP sama dengan biaya total atau TC dibagi jumlah produk atau Q sama dengan 1.008.299 dibagi 100 unit. Kenapa kita menggunakan 100 unit? Karena kita memproduksi yaitu 60 kilo. 10 kilonya itu untuk satu periode. Satu periodenya yaitu 2 minggu sekali. Jadi 10 kilo itu bisa menjadi 100 unit. Jadi 1.008.299 dibagi 100 unit yaitu 10.500 per unit. Penetapan harga untuk kita dibagi menjadi 3 varian ukuran. Yang pertama ada 100 gram, 150 gram, 200 gram. Yang pertama yaitu 100 gram dengan rumus HPP ditambah 42% dikali HPP. Kita mengambil untungan yang 100 gram itu 42%. Jadi 10.500 ditambah 42% dikali 10.500 yaitu 10.500 ditambah 4.410 dengan jumlah 14.910 per unit dibulatkan menjadi 15.000 per unit. Untuk yang 150 gram yaitu HPP ditambah 60% dikali HPP. Nah, 15.750 itu kan harga awal kita tuh 10.500 dibagi 100 gram yaitu dengan total 105 rupiah per 1 gramnya. Jadi 1 gramnya itu 105 dikali 150 gram yaitu hasilnya 15.750. Nah, kita di 150 gram ini menggunakan keuntungan 60%. Jadi 15.750 dikali 15.750 yaitu 15.750 ditambah 9.450 dengan jumlah 25.200 per unit dibulatkan menjadi 25.500 per unit. Nah, untuk yang 200 gram sama rumusnya 21.000 itu kita dapetin dari 105 rupiah per gram dikali 200 per gram. Jadi dengan jumlahnya 21.000 dapatnya. Nah, untuk rumusnya HPP 35% dikali HPP yaitu 21.000 ditambah 35% dikali 21.000. Jadi 21.000 ditambah 7.350 yaitu dengan jumlah 28.350 per unit dibulatkan menjadi 28.500 per unit. Selanjutnya yaitu ada penerimaan dan keuntungan. Penerimaan yang diperoleh diperhitungan dari jumlah input yang dihasilkan dikali dengan harga jual dari produk Raja Oyak Coffee. Berikut adalah hitungan penerimaan dari proyek mandiri Raja Oyak Coffee. Untuk ukuran TR untuk ukuran 100 gram yaitu price dikali quantity yaitu 15.000 karena kita sudah mendapatkan hasil dari hitungan yang tadi di atas. TR-nya yaitu 100 gram itu 15.000 dikali 40 pieces. Nah, kita sekali memproduksi itu 100 pieces, jadi kita di 100 gram ada 40 pieces, di 150 gram ada 20 pieces, di 200 gram itu ada 40 pieces, jadi totalnya yaitu 100 pieces. Yaitu sekarang untuk mencari TR yaitu 15.000 dikali 40 pieces yaitu dengan jumlah 600.000. Jadi penerimaan yang diperoleh dari penjualan produk kopi Raja Oyak Coffee dengan ukuran 100 gram adalah 600.000 per periode. Nah, untuk yang ukuran 150 gram sama dengan P dikali Q. Jadi 25.500 dikali 20 pieces yaitu 510.000. Jadi penerimaan yang diperoleh dari penjualan produk kopi Raja Oyak Coffee dengan ukuran 150 gram adalah 150.000 per periode.
Nah, selanjutnya yaitu ada 200 gram. Jadi Pi dikali Q yaitu 28.500 dikali 40 pieces yaitu 1.140.000. Jadi penerimaan yang diperoleh dari penjualan produk kopi Raja Oya Coffee dengan ukuran 200 gram adalah 1.140.000 per periode. Selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan merupakan selisih dari penerimaan dikurang dengan total biaya. Dengan rumus TR dikurang TC sama dengan 1.250.000 dikurang 1.008.299 rupiah menghasilkan 241.701 rupiah yang merupakan keuntungan per periode dari penjualan produk Raja Oya Coffee. Selanjutnya, keuntungan dari proyek mandiri Raja Oya Coffee selama 6 periode. Dengan rumus yang sama, 12.240.000 dikurang 6.050.000 menghasilkan 6.190.000 yang merupakan keuntungan dari penjualan produk Raja Oya Coffee selama 6 periode. Selanjutnya analisis BEP. Analisis BEP untuk proyek mandiri Raja Oya Coffee, BEP unit 100 gram sama dengan TC TFC ditambah TVC sama dengan TR P dikali Q. 50.000 ditambah 1 juta sama dengan 15.000 kali Q. 1.050.000 sama dengan 15.000 kali Q. Q sama dengan 1.050.000 dibagi 15.000 dengan menghasilkan kuantiti 70 unit untuk 150 gram dengan harga 25.500 menghasilkan 41 unit. Sedangkan 200 gram dengan harga 28.500 menghasilkan 36 unit untuk BEP per unit. Selanjutnya BEP rupiah untuk 100 gram dengan rumus BEP unit dikali price atau harga. Untuk yang 100 gram 70 unit dikali 15.000 menghasilkan 1.050.000. Untuk yang 150 gram dikali dengan 41 dikali dengan 25.500 menghasilkan 1.045.500. Dan untuk yang 200 gram 36 unit dikali 28.500 menghasilkan 1.026.000. Selanjutnya adalah analisis RC ratio dan BC ratio. RC ratio sama dengan TR dibagi TC sama dengan 2.250.000 dibagi 1.008.299 menghasilkan 22,4. RC rasio usaha Raja Oya Coffee sebesar 22,4 maka dapat dinyatakan usaha yang dijalankan dinyatakan untung karena RC rasio lebih dari 1. Kemudian untuk BC rasio dengan rumus N dibagi TC sama dengan 1.250.000 dibagi 1.008.299 menghasilkan 1,2. BC rasio usaha untuk Raja Oya Coffee adalah 1,2 maka usaha yang dijalankan layak dan dapat dilanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan ucapan dalam penyampaian materi dan presentasi dalam video ini. Kami dari kelompok proyek mandiri Raja Oya Coffee mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.